Mohon izin, selamat pagi. Izin menyampaikan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Akbar, nomor induk mahasiswa 24020102050. Mohon izin kepada Ibu dosen pengajar, izin memulai pemaparan. Konsep dan nilai-nilai estetika humanisme dalam manajemen konflik. Topik yang saya ambil adalah manajemen konflik. Pendahuluan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, konflik merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Konflik muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, nilai, ataupun tujuan antara individu maupun kelompok. Namun, konflik tidak selalu membawa dampak negatif jika dikelola dengan baik. Konflik justru dapat menjadi pemicu perubahan yang positif, memperkuat hubungan, dan meningkatkan pemahaman antar pihak. Estetika humanisme yang menekankan pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan martabat manusia dapat menjadikan pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini menghindari kekerasan, dominasi, dan eksploitasi, serta lebih memilih dialog, kolaborasi, dan kompromi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai estetika humanisme dalam praktik manajemen konflik sehari-hari. Konsep estetika humanisme. Estetika humanisme adalah gabungan antara pemikiran estetis dan nilai-nilai humanistik. Dalam konteks ini, estetika tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang indah secara visual, tetapi sebagai ekspresi nilai-nilai luhur dalam interaksi sosial. Estetika humanisme berakar dari filsafat Renaissance yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta dan menekankan pentingnya akal budi, perasaan, dan nilai moral dalam kehidupan. Dalam pendekatan ini, manusia tidak hanya dipandang sebagai individu rasional, tetapi juga sebagai makhluk emosional dan sosial yang memiliki kebutuhan untuk dihargai, didengar, dan dipahami. Oleh karena itu, estetika humanisme berfokus pada keindahan hubungan antar manusia yang dibangun melalui dialog, toleransi, dan kerjasama. Konsep estetika humanisme, nilai-nilai utama, meliputi empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kepengertian. Dua, martabat manusia, menghormati hak dan keberadaan setiap individu tanpa diskriminasi. Tiga, keadilan sosial, usaha untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan setara bagi semua orang. Empat, kebebasan berekspresi, memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya secara terbuka. Manajemen konflik dalam perspektif estetika humanisme. Manajemen konflik secara tradisional kerap difokuskan pada efisiensi penyelesaian dan hasil akhir. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek emosional dan relasional antar individu. Disinilah pendekatan estetika humanisme menawarkan perspektif baru, bahwa penyelesaian konflik tidak hanya tentang menang atau kalah, melainkan tentang membangun kembali hubungan yang rusak dan menciptakan pemahaman yang mendalam antar pihak. Dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dihargai dan didengar, pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang aman, kondusif, dan inklusif. Ini sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural dan organisasi modern yang sangat beragam. Estetika humanisme mengajarkan bahwa keindahan dapat tercermin dari kemampuan kita menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Strategi manajemen konflik berbasis estetika humanisme. Untuk menerapkan nilai-nilai estetika humanisme, dalam manajemen konflik diperlukan strategi yang tidak hanya rasional, tetapi juga emosional dan etis. Beberapa strategi tersebut antara lain, komunikasi empatik. Komunikasi yang didasarkan pada empati dapat menurunkan ketegangan dan meningkatkan pengertian antar pihak. Dalam konflik, penting untuk tidak sekedar mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan dengan hati. Dua, mediasi humanistik. Mediasi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pendekatan empatik dan tidak menghakimi dapat membantu membuka jalan kompromi. Pendekatan ini fokus pada kebutuhan emosional dan psikologis, bukan hanya aspek legal atau formal. Tiga, pendekatan win-win.
Dalam estetika humanisme, konflik bukan ajang perebutan kuasa, melainkan sarana untuk menemukan solusi kreatif yang menguntungkan semua pihak. Pendekatan win-win menekankan kolaborasi dan kerjasama sebagai prinsip dasar. 4. Penyembuhan relasional. Setelah konflik selesai secara teknis, relasi antara pihak tetap perlu dipulihkan. Proses ini membutuhkan ketulusan, permintaan maaf, serta keinginan untuk memperbaiki. Contoh nyata internal Google. Contoh nyata konflik internal Google. Contoh nyata penerapan estetika humanisme dalam manajemen konflik dapat ditemukan dalam penanganan konflik internal di perusahaan teknologi terkemuka Google. Pada tahun-tahun terakhir, Google menghadapi berbagai isu internal terkait diskriminasi, keberagaman, dan ketidaksetaraan gender yang memicu ketegangan di antara karyawan dan manajemen. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 2018 ketika ribuan karyawan Google di seluruh dunia melakukan aksi walkout sebagai protes terhadap perlakuan perusahaan terhadap kasus pelecehan seksual dan kurangnya transparansi dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Alih-alih menanggapi aksi ini dengan represif, manajemen Google mengadopsi pendekatan yang lebih humanistik dengan mendengarkan aspirasi karyawan secara langsung. Google kemudian mengambil langkah untuk melakukan reformasi internal, termasuk perubahan kebijakan pelaporan pelecehan, pelatihan keberagaman yang lebih inklusif, dan penciptaan forum komunikasi yang memungkinkan karyawan menyuarakan pendapat secara terbuka. Pendekatan ini mencerminkan nilai estetika humanisme, yaitu mendengarkan secara empatik, menghargai martabat setiap individu, serta menciptakan solusi berbasis kolaborasi. Implementasi estetika humanisme dalam organisasi. Dalam konteks organisasi modern, konflik antar karyawan, antar departemen, bahkan antar manajer dan bawahan adalah hal yang umum. Namun jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat merusak moral kerja dan menurunkan produktivitas. Berikut adalah cara organisasi dapat mengimplementasikan nilai-nilai estetika humanisme. 1. Pelatihan kecerdasan emosional. Melatih karyawan untuk mengenali, mengelola, dan mengungkapkan emosi mereka secara sehat. Hal ini membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung. 2. Membangun budaya organisasi yang inklusif. Budaya kerja yang mendorong keterbukaan, saling menghormati, dan keragaman pendapat membantu mencegah konflik yang destruktif. 3. Kepemimpinan berbasis humanisme. Pemimpin yang mampu menjadi teladan dalam mendengarkan, berempati, dan menyelesaikan konflik secara adil akan mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif dan harmonis. Kesimpulan, estetika humanisme memberikan alternatif yang kuat dan penuh makna dalam manajemen konflik. Dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara teknis, tetapi juga membangun kembali jembatan relasi antar individu dan kelompok. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh perbedaan, manajemen konflik berbasis etika humanisme dapat menjadi jalan menuju perdamaian dan keharmonisan yang berkelanjutan. Contoh video animasi tentang manajemen konflik. Terlihat masa akan mereka liburan. Salma dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Sylvie dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Semua berulang dua. Bagaimana Salma dan Sylvie menyelesaikan konflik ini? Mari kita lihat lebih dekat. Pada konflik pasti selalu ada tiga unsur ini. Pertama, ada dua belas pihak yang berseteru. Jika sebelumnya konflik terjadi antara Abu Salman dan Kubu Silmi, dua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka konflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti tidak ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi, dan teman-temannya di konflik ini? Dalam konflik selalu ada 9 pilihan sikap. Satu, menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. Janganlah mau diskusi. Oke, cara itu aja itu salah
bahan kira tinggal dibikin kira-kira kan B mau C maka kalau jika pertama ini bisa A B jadi saya B cara sama dan sini bicara pada C katakan dengan cara apa kecil itu sama dan sini dia pilihan A atau kamu tidak mungkin kamu di platform ini biasanya dari dua kalah kalah bukan kalah bukan tidak pun itu benar-benar benar paling pribadi pasti capai benar benar dimulai dari saling memahami komunikasi saling arah ini sangat sama. Nah, kalau mengambil jalan tengah damai, kan dipastikan buat dalam MP sosial banyak bisa menerima dan berdamai. Sama dari sini, kita pakai simpangan tujuan solusi diusulkan secara lain yang bisa menerima selesai tidak bisa mengerti konflik juga bagian dari itu. Mereka bisa memilih cara yang kamu lakukan malah ini. Nah, satu kali konflik seringkali kira-kira boleh dan lain. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan atau salah penyampaian materi, saya sampaikan mohon maaf. Sekian, terima kasih.